Selamat datang di podcast Bandar, podcast bahasan dunia olahraga. Kali ini gue mau minta kalian untuk silakan percaya bahwa Jonathan Christie bisa merebut medali emas Olimpiade 2024 Paris. Raihan titel juara BAC Badminton Asia Championships 2024 beberapa waktu lalu menjadi alasan kuat gue berani mengatakan ini. Gue yakin 90% Jonathan Christie bisa meraih medali emas Olimpiade Paris. Gue akan jabarkan beberapa alasannya. Yang pertama, secara mental, gue merasa tahun ini adalah tahun dimana mentalnya Jojo itu lebih matang banget kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Di BAC, sejak babak semifinal, Jonathan Christie adalah satu-satunya wakil Indonesia. Di semifinal, dia berturut-turut harus bertemu dengan wakil tuan rumah, wakilnya Cina, yakni Xu Yuqi dan Li Shifeng. Dua-duanya berhasil dikalahkan. Xu Yuqi dikalahkan di semifinal, Li Shifeng dikalahkan di final. Bahkan di final dia menang straight game, 2 game langsung. Nah, di sini gue melihat bagaimana Jonathan Christie bisa memanage bagaimana pikirannya, hatinya tentang bagaimana metode mengenyahkan beban, merasa terbebani sehingga nervous, dan itu tidak mudah ya. Maksudnya dia main di Cina, salah satu kiblat badminton dunia selain Indonesia tentunya, dan juga melawan 2 jagoan Cina berturut-turut, dua-duanya menang. Itu jelas nggak mudah, dan dia juga satu-satunya wakil Indonesia yang diharapkan kan di BAC itu sejak semifinal. Dan itu dari segi mental. Dari segi permainan, gue melihat Jonathan Christie ini secara teknikal itu semakin matang sih, strateginya makin bagus, smashnya, drop shotnya, dan permainan netnya itu makin ciamik lah. Dia juga nggak gampang kedikte tempo, dia bisa mainin tempo, dia juga tahu bagaimana variasi pukulan yang bagus untuk memecahkan defense lawan. Itu adalah hal yang menurut gue peningkatan lah. That's why Jonathan Christie bisa dapetin seenggaknya 2 gelar bergengsi kan di tahun ini. Selain BAC, dia juga sempat juara All England, ngalahin Ginting. Nah, satu-satunya kelemahan dari Jonathan Christie adalah dia bisa tiba-tiba hilang fokus. Itu yang terjadi seenggaknya gue lihat waktu di BAC ya, terutama waktu lawan Xu Yuqi dan Li Shifeng. Gue melihat bahwa ada momen dimana Jonathan Christie ini udah unggul, tapi kemudian gara-gara kurang fokus suka bikin error sendiri, akhirnya terkejar. Nah, bedanya kali ini Jonathan Christie punya mental yang lebih baik. Jadi walaupun sempat hilang fokus, sempat kurang konsentrasi, salah-salah, dia bisa cepat bounce back, comeback untuk kembali menemukan permainan terbaiknya. Jadi ya lawan nggak dikasih kesempatan terlalu banyak untuk mendulang poin atau mengeksploitasi dia gitu ya. Dan juga dari segi stamina, dari dulu sih Jojo gue rasa emang stamina bagus ya, karena dia memang wakil Indonesia yang cukup sering bermain rubber sebenarnya dari dulu. Nah, kali ini dia punya kombinasi stamina yang oke, teknik yang bagus, dan juga mental yang bagus. Jadi 90% gue yakin Jojo bakal bisa rebut emas Olimpiade. Tapi selain karena Jojo sendiri, juga ada faktor lain bahwa kita lihat Axelsen tuh 2024 ini belum menjadi Axelsen seperti dia tahun 2021 dan 2022, di mana dia menyabet hampir seluruh gelar, bahkan sampai awal 2023. Di pertengahan sampai akhir 2023 tuh kelihatan Axelsen tuh udah kayak mengalami penurunan.
Walaupun di 2023 dia juga juara WWF World Tour Finals ya. Tapi di 2024 ini kalau gue lihat nih, dia belum juara apa-apa loh. Sama sekali belum menjuarai apa-apa. Asli. Dan ketika BAC kemarin digelar selama 9 sampai 14 April ya, itu juga sebenarnya diadakan juga di Eropa, kejuaraan badminton Eropa itu di negara, sebentar gue lupa, di Jerman, Saarbrücken. Nah itu Axelsen nggak juara men, dia cuman sampai semifinal. Dia dikalahin bukan unggulan si jagoannya Prancis, Thomas Junior Popov. Dan gue ngerasa dengan melemahnya Axelsen membuat kualitas tunggal putra rival-rivalnya Jonathan Christie ini menjadi merata lah ya. Maksud gue kalau kita lihat lagi pemain-pemain lain saingannya Jonathan kayak Koda Inarauka, terus juga tadi duo Cina yang gue sebut, terus juga mungkin Chou Tien-chen, atau juga siapa tuh namanya tuh yang itu Kunlavut Vititsarn ya, dan juga Li Zijia. Gua rasa semuanya itu termasuk Loh Ken Yu itu semua bisa saling mengalahkan, gak ada yang dominan. Dan dengan kondisi mental Jojo yang sekarang, gue yakin Jojo bisa overcome, mengalahkan mereka semua. Kenapa gue nyebutin 90% itu nggak 100%? Karena ya segala kemungkinan tetap bisa terjadi dong. Harapannya nih ya, 90% itu adalah Jojo benar-benar nggak dalam keadaan cedera. Itu juga penting tuh, masalah kebugaran. Dan juga gue melihat konsistensinya sih yang masih gue, karena kan masih ada ini ya, masih ada Indonesia Open, masih ada Thomas Cup. Nah di situ gue pengen lihat juga tuh sebenarnya performanya Jonathan Christie kayak gimana, apakah bisa konsisten. Kalau benar-benar bisa konsisten sampai at least membawa Indonesia ke final Piala Thomas, atau sampai dia masuk final Indonesia Open juga, gue rasa di situ keyakinan gue akan naik sih, mungkin jadi 95%. Dan kalau mungkin juara di dua ajang itu, keyakinan gue 99% bahkan Jonathan Christie bisa juara. Karena itu semakin menunjukkan kematangan dia, baik secara mental maupun teknikal dan fisik juga. Tapi kalaupun ternyata gagal, nggak dapet gelar, nggak masuk final di Thomas Cup atau Indonesia Open, ya gue rasa gue nggak akan nurun dari 90% sih. Karena gue melihat ya udah nih, kayaknya Jonathan emang udah ada faktor lain mungkin kalau memang yang membuat. Lagi pula kan Thomas Cup bergu ya, kompetisi bergu, jadi pasti ada faktor lain juga. Dan Indonesia Open, entahlah, udah lama banget kayak tunggal putra kita tuh mendapatkan trofi juara ya. Tapi ini gue melihat momentum yang bagus sih, karena kan Indonesia Open ini juga penentuan seeded ya. So gue ngerasa kalau Jonathan bisa juara, keyakinan gue bertambah. Tapi kalaupun nggak juara ya udah, gue rasa mungkin dia nyimpen tenaga atau gimana untuk Olimpiade. Tapi intinya itu tadi, 90% gue yakin Jonathan akan dapat medali emas Olimpiade Paris 2024. Gimana menurut kalian? Itu aja dari gue kali ini. Nantikan episode Pandar berikutnya.